Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fatur Rahman dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi dan berbagi ilmu agama Islam, yaitu tentang mengingat kematian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Umi Faizah SPD MPD selaku dosen mata kuliah retorika, serta teman-temanku kelas 4B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam, dan ihsan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini kami akan menyajikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian. Karena jarang sekali orang-orang mengingat tentang kematian dan jarang sekali orang yang mengulas kematian. Padahal kematian itu sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarahlah kubur kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, sambil menunggu sampai hari hisab, di mana kita ditempatkan di rumah baru, di sebuah lubang gelap, kecil, seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Orang yang selalu mengingat kematian, biasanya selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat salah atau berbuat maksiat. Menjadi rajin beribadah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cinta dunia secara berlebihan karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini pada akhirnya kita akan tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Orang yang selalu mengingat kematian, yang senantiasa mengingat kematian akan lebih kuat dalam menghadapi masalah, lebih kuat dalam menghadapi cobaan, karena ia tahu bahwa siksa neraka jauh lebih dahsyat. Manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah, pada saat kematian manusia bisa melakukan amal soleh, beribadah dengan rajin, agar bisa istiqomah adalah dengan zikrul maut atau selalu mengingat mati. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang dan menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki, maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur. Artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian, ya. Dan ketika kita sudah bangun,
kita dibimbing untuk bersyukur karena Allah masih menghidupkan kita dari kematian. Kapan, di mana, dan bagaimana kita dalam meninggal, itu pasti cepat ataupun lambat. Kematian bukan hal yang perlu ditakuti, karena setiap yang bernafas pasti akan mati. Yang perlu kita lakukan adalah mencari bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan abadi setelah kematian. Memperbanyak ibadah, berzikir, dan mengingat Allah, serta melakukan perbuatan yang baik kepada sesama adalah cara kita mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata ataupun penyampaian saya dalam menyampaikan materi kurang berkenan ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.